Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafir Zanda dengan NPM 211506198 dari kelas PSTIC. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai deadlock. Jadi deadlock itu adalah suatu keadaan atau kebuntuan di mana tidak ada proses yang dapat diselesaikan sampai tuntas karena adanya saling tunggu antara proses tersebut. Jadi proses itu disebut deadlock apabila terjadi dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya. Deadlock ini terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan eh, bertemu dengan proses lain yang membawa sumber daya yang sama gitu. Nah, analoginya untuk penjelasan lebih detailnya itu seperti ini. Jadi ilustrasi dari deadlock ini adalah ketika di sini kita ambil contoh seperti ada empat kendaraan yang sedang berjalan berbarengan dari berbagai arah, dari empat arah, dan jika mereka tidak saling menunggu, maka yang terjadi adalah mereka akan bertabrakan. Tetapi jika salah satunya menunggu motor yang lain untuk jalan duluan, maka tidak akan terjadinya keadaan eh, keadaan kebuntuan tersebut seperti itu. Dan untuk deadlock ini eh, akan kita demonstrasikan dengan menggunakan aplikasi CPU simulator kita. Nah, di sini kita pertama kita buka file dulu, eh, file compiler, lalu kita inputkan program dari modul yang sudah disediakan. Kita program satu kita copy di sini. Nah, setelah kita copy, coba kita pastekan di program source code yang pertama. Kemudian kita compile aja. Setelah compile selesai, nah kita langsung load in memory aja. Nah, kemudian di sini kita compile lagi dengan menggantinya dengan program P2. Kita salin, lalu eh, kita pastekan di sini lagi untuk mengganti yang P1-nya. Lalu kita compile lagi, lalu load in memory. Ya, sudah dimasukkan. Lalu kita compile lagi yang program ketiganya. Hapus, lalu kita pastekan lagi. Kita compile lagi. Load in memory lagi. Sudah. Dan terakhir program 4. Kita compile lagi. Lalu kita load in memory terakhir. Nah, setelah itu langsung saja kita buka OS 0 ini. Nah, di OS 0 ini yang pertama kita lakukan adalah mengubah algoritmanya jadi round robin, ticksnya kita ubah jadi 10 ya. Kemudian CPU speednya kita paling fast, lalu kita input aja P1-nya sampai P4-nya ke dalam ready queue.
Maksimum udah, habis itu kita view research dulu. View research sama view process stats kita. Jadi kita bisa melihat keadaan kalau misalkan yang kita input tadi itu udah ada di proses yang kita inginkan gitu. Nah, langsung aja kita coba ini sistem search kita buat ke atas dulu, terus langsung aja dapat dilihat di sini udah ada antrian dari P1, P2, dan P3 dan P4. Lalu langsung aja kita start programnya dan kita view research. Nah, kita tunggu di sini sampai program menampilkan deadlock di sini. Nah, di sini muncul warning proses deadlock. Jadi ketika P1 ingin merequest dari research yang digunakan oleh P2, kemudian yang P2 dia ingin request case yang research dari research yang digunakan oleh P3, kemudian P P4 nge-request research yang ingin digunakan oleh P1. Jadi saling bertumburan gitu. Mereka nge-request yang punya orang lain resource-nya. Nah, dia gambarannya jadinya ketika kita bisa lihat di show deadlock proses. Jadi P1 sedang menggunakan resource 1, tapi dia request R2, sedangkan R2 ini sedang digunakan oleh P2. Dan si P2 ini nge-request R3, padahal si R3 ini lagi digunakan sama P3. Dan begitupun sampai P4, di mana P3 nge-request R4, sedangkan R4 ini di-request sama P4. Terjadi saling merequest padahal sudah punya resource-nya sendiri. Akibatnya terjadilah deadlock ini. Jadi tidak ada salah satu proses yang melepaskan resource tersebut. Jadi cara untuk mengatasi deadlock ini adalah dengan cara merilis salah 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 satu resource-nya. Langsung aja kita coba, misalkan kita rilis di yang resource satu ya. Nah, di sini sudah tidak tampil lagi kan tadi deadlock-nya. Karena apa? Karena salah satu programnya sudah dirilis. Seperti itu. Masih kita tunggu saja programnya. Dan kita show deadlock proses. Nah, hal ini tidak terjadi deadlock karena proses-proses dapat menggunakan sumber dayanya dengan maksimal atau tidak ada yang memperebutkan satu sumber daya yang sama. Sehingga tidak terjadi blok atau bertumburan gitu sistemnya. Kemudian kita akan mencoba beberapa fitur lain. Ada halt and wait, circular wait, dan use total ordering, dan abort process, dan preempt research juga. Kita coba riset dulu. Kita eh, kita input lagi satu-satu. Kita kill dulu sebentar. Oke, kita input satu-satu dulu. Nah, kalau udah kita di view-nya ini kita kita disallow halt and wait ya yang pertama ini. Kalau udah kita start aja. Nah,
Kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Nah, di slow hold and wait ini tidak terjadi deadlock karena salah satu cara untuk mencegah deadlock itu dapat dilakukan dengan mengabaikan penyebab-penyebab yang terjadi dengan deadlock. Salah satunya adalah mengabaikan hold and wait. Jadi proses tidak saling menunggu untuk dapat menggunakan resource tersebut. Kemudian yang kedua kita reset lagi, kita akan di low circular weight. Oh ya, mungkin kita akan stop dulu. Ntar kita kill dulu. Oke. Nah, kita input lagi. Kita input satu-satu lagi. Dan kita view resource. Di sini kita akan di slow circular weight. Kita close. Lalu kita start. Sambil kita lihat di slow dengan menggunakan, kita tunggu prosesnya berjalan. Nah, kenapa ini bisa terjadi deadlock? Karena di dalam circular weight dia terdapat proses tunggu menunggu. Jadinya salah satu penyebab deadlock itu kan tunggu menunggu. Nah, itu terjadi di slow circular wait walaupun itu udah dilakukan dari pengabaian dari circular waiting. Makanya percobaan dengan mengabaikan circular wait akan akan menampilkan proses terjadinya deadlock itu sendiri. Selanjutnya kita reset aja, kita rilis semua. Ini kita kill dulu semuanya. Kita masukin lagi satu-satu. Kita akan coba yang selanjutnya use total ordering kita akan coba. Terus kita start aja. Kita tunggu proses dari use total ordering. Kita buka proses statsnya. Di sini dapat dilihat ada satu proses yaitu P3, dia sedang menunggu atau waiting untuk digunakan diproses dari kode programnya. Jadi dia menunggu si P2-nya seperti itu atau yang pertamanya. Jadi dalam menggunakan list total ordering ini dia dapat memprioritaskan proses mana sesuai dengan urutannya yang dapat dijalankan terlebih dahulu sehingga bisa mengabaikan atau bisa mengurangi kejadian deadlock itu sendiri. Jadi jika menggunakan list total ordering dia akan ada salah satu proses yang ditunggu di waiting state dan atau tidak semua di queue ya. Jadi ada yang di waiting state. Maka dari itu proses menggunakan use total ordering ini tidak terjadi deadlock. Nah,
Selanjutnya kita akan coba yang uh, abort proses, kita close dulu. Terus kita input lagi satu-satu. Abort prosesnya kita centang, lalu langsung saja kita start. Dan kita lihat di view resource tadi. Nah, ini dia terjadi deadlock ya. Jadi jika, nah tapi setelah dia deadlock sekali, dia langsung lancar lagi. Nah, jadi di abort proses ini jika terjadi deadlock, maka sistem akan otomatis mengabort atau melepaskan satu proses kayak gitu. Kemudian langsung menjalankan proses yang lain sehingga deadlock dapat teratasi dalam sistem. Langsung aja kita reset, kita release all, kita coba yang terakhir yaitu preempt resource. Terus langsung aja kita masukin lagi P1 sampai P4-nya. Terus eh, kita di view resource-nya kita centang yang preempt resource. Langsung aja kita jalanin. Nah, kita lihat di view resource-nya. Jadi kita tunggu dulu aja prosesnya. Nah, dia di preempt research ini dia juga akan terjadi deadlock satu kali gitu. Nah, tapi setelah dia terjadi deadlock itu dia langsung lancar lagi. Jadi dia kalau di preempt research ini dia akan langsung jika terjadi deadlock dia akan langsung mengambil research lagi tanpa eh, jadi preempt ini dia langsung akan mengambil sebuah resource sehingga tanpa memberikan efek apapun. Jadi dia dapat mengatasi terjadinya deadlock itu sendiri. Jadi makanya dia akan terjadi deadlock sekali, tapi setelah deadlock sekali itu dia akan langsung mengatasinya dengan cepat. Jadi kesimpulannya pada percobaan deadlock ini yaitu dengan menggunakan atau dengan mengabaikan beberapa penyebab deadlock, maka sistem bisa mengatasi deadlock itu sendiri gitu. Dan deadlock ini terjadi karena sistem itu memerlukan atau membutuhkan satu sumber daya yang sama. Tetapi sumber daya tersebut sedang digunakan oleh proses yang lain. Makanya di situ tumburan kan. Selanjutnya kita akan beralih ke algoritma bunker yang akan saya jelaskan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang penerapan metode Banker dalam mengelola proses dan juga resource dalam sistem operasi. Jadi di sini pertama sebenarnya terdapat 5 proses, yaitu ada proses 0 sampai proses 4. Dan terdapat juga 3 tipe atau resource, ada tipe A yaitu dengan 10 instance, resource B dengan 5 instance, dan resource C dengan 7 instance. Pertama di sini kita akan buat salinannya dulu aja, karena biar bisa diedit. Nah, di sini terdapat beberapa tabel, ada di sebelah kiri itu ada tabel proses, di mana proses 0 sampai proses 4. Terus ada proses allocation yang berisi resource yang sedang digunakan oleh proses. Terus ada tabel max, yaitu terdapat resource yang sedang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Lalu ada selanjutnya ada available yang berisikan sisa resource yang available dan dapat digunakan oleh proses.
Lalu yang terakhir ada need. Need ini adalah resource yang dibutuhkan untuk menjalankan proses dari max, di mana perhitungannya dari max dikurangi dari allocation yang sudah digunakan oleh proses. Dan update work ini adalah yang kita gunakan untuk mengupdate research yang available setelah proses dijalankan. Nah, pertama di sini kita langsung aja kita jelaskan. Di sini kita ketahui bahwa yang available ini ada 332. Kita coba lihat dulu di proses nol, di dalam needs-nya di proses nol, needs-nya itu ada 743. Itu kan nggak lebih atau kurang gitu ya, needs-nya lebih besar daripada available-nya. Maka kita skip dulu proses nol itu dulu. Terus kita lihat di proses satu. Di sini ada 1, 2, 2, 2. Jadi memungkinkan ya yang ini untuk kita jalankan dengan resource yang ada sekarang. Maka setelah proses satu ini setelah proses satu dijalankan, kita tandain dulu dengan go. Setelah proses satu dijalankan, maka research ini akan digunakan, yang digunakan akan kembali kosong atau kembali karena proses satu ini setelah dijalankan akan dirilis. Nah, maka resource yang ada sekarang adalah nilai available sebelumnya ditambah dengan resource yang sudah dialokasikan di allocation pada proses satu ini ya. Maka di sini 3 tambah 2 5, terus yang B 3 tambah 0 itu 3, dan yang C 2 ditambah 0 itu 2. Terus kita lihat lagi di proses selanjutnya, proses 2. Di sini dan untuk yang update work-nya itu atau research yang available sekarang itu 532 ya. Dan kita lanjut ke proses 2. Di sini A-nya 6, 0, 0. Nah, tapi kita lihat di sini A-nya nggak memungkinkan untuk dijalankan atau mengambil available-nya research yang ada sekarang. Maka proses 2 kita akan lewati terlebih dahulu. Lanjut ke proses 3, ada 0, needs-nya itu 0, 1, dan 1. Nah, karena memungkinkan kita jalankan proses 3 ini, kita tandai dengan go. Nah, di sini setelah proses 3 dijalankan, setelah selesai, maka resource-nya akan dirilis. Dan resource-nya akan kembali lagi menjadi available. Nah, maka resource yang available sekarang adalah kita 5 tambah 2, 7. Lalu yang B, 3 ditambah 1, 4. Dan yang C, 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, selanjutnya kita ke proses 4, 4, 3, 1. Nah, di sini kan memungkinkan ya untuk kita jalankan sesuai dengan resource yang ada, maka proses 4 ini kita jalankan. Kalau kita tandai dengan go, setelah proses 4 dijalankan, maka resource yang sudah dialokasikan akan kembali lagi ke available. Nah, maka dari sini, di sini eh, nah karena eh, karena resource tadi sudah available, di sini kita tambahin update lagi dengan data allocation dari proses 4, di mana 002. Jadi yang bertambah itu adalah yang C, 3 tambah 2 jadi 5. Nah, lanjut kita ke proses 0. Biasanya 7, 4, dan 3. Nah, di sini sudah available ya, sudah memungkinkan untuk dijalankan. Maka proses 0 ini kita jalankan sekarang. Kita tandai go. Setelah dijalankan, resource-nya yang sudah itu sudah alokasikan, kita kembalikan lagi ke resource yang available. Jadi sekarang B 4 tambah 1, 5. Jadi 7, 5, dan 5. Karena sudah kita lewati proses 1, berlanjut ke proses 2. Di sini membutuhkan 600 karena sudah memungkinkan kita langsung jalankan proses itu, dan sisa dari resource setelah di allocation eh, kita apa resource sudah kembali lagi, langsung aja kita tambahin ke update work ini dengan allocation-nya, di mana eh, tadi P2 itu 7 tambah 3, 10. Lalu yang B 5 tambah dan yang C 5 tambah 2, 7. Nah, dapat kita lihat setelah semua proses dijalankan, maka hasil akhirnya adalah
resource yang available ini sama dengan resource yang ada di awal, yaitu dengan resource A dengan 10 instance, resource B dengan 5 instance, dan resource C dengan 7 instance. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.